Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari firman. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu dalam seri Renungan Pagi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang ada di surga, Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang, Bapa yang begitu baik bagi kami, Bapa yang telah menjaga kami sepanjang malam dalam istirahat kami dan membangunkan kami kembali pada pagi hari ini. Bapa yang baik yang masih memberikan kepada kami kesehatan dan kehidupan sampai pada saat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu, urapilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk memahami firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada pagi hari ini Jumat 5 Januari 2024 yang berjudul Hakim dari Semua Orang. Ayat renungannya berbunyi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, tertulis di dalam Matius 22 ayat 14. Ketika tuan rumah pergi ke pasar dan menemukan orang-orang yang tidak bekerja, dia berkata, "Mengapa kamu berdiri di sini menganggur sepanjang hari?" Dan jawaban mereka adalah, "Karena tidak ada orang yang mempekerjakan kami." Tak satu pun dari mereka yang dipanggil pada sore hari ada di sana pada pagi harinya. Mereka tidak menolak panggilan itu. Mereka yang menolak dan kemudian bertobat, tindakan yang baik untuk bertobat. Tetapi tidak aman untuk meremehkan panggilan belas kasihan yang pertama. Tuhan menuntut agar api kudus digunakan dalam pelayanannya. Kita harus menyampaikan pekabaran dari pemilik rumah ilahi kepada sesama manusia. Ini akan mengesankan hati. Di bagian manapun pria dan wanita bekerja di kebun anggur Tuhan, mereka perlu memeriksa hati mereka sendiri dengan seksama. Jika mereka cenderung meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain, hati mereka perlu diubah sampai mereka tidak lagi menempatkan penilaian mereka sendiri atas pekerjaan mereka dan pekerjaan orang lain. Kita membutuhkan roh kasih dan ketergantungan sejati kepada Tuhan. Ketika kita memiliki keyakinan mutlak kepada Dia yang adalah kebenaran, kita akan menyadari bahwa kekhawatiran dan kecemasan tidak diperlukan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk Kristus. Ada banyak jenis pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu dan situasi yang harus dilakukan bagi Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya akan melakukan pekerjaan ini secara formalitas untuk upah yang mereka terima. Mereka tidak tahu nikmatnya bekerja sama dengan pekerja ahli. Tidak ada spiritualitas dalam pekerjaan mereka yang melayani dirinya sendiri. Motif yang sama, aspirasi yang sama, inspirasi yang sama, keinginan untuk dianggap pintar oleh orang-orang menguasai hidup mereka. Orang seperti itu mungkin menerima pujian dari manusia,
tetapi tidak dari Tuhan. Mereka yang benar-benar dipersatukan dengan Kristus tidak bekerja untuk upah mereka sendiri. Dengan bekerja bersama Tuhan, mereka tidak berusaha meninggikan diri sendiri. Pada hari besar terakhir, keputusan-keputusan akan dibuat yang akan menjadi kejutan bagi orang banyak. Penilaian manusia tidak akan mendapat tempat dalam keputusan tersebut. Kristus dapat dan akan mengadili setiap kasus karena semua penghakiman telah diserahkan kepadanya oleh Bapa. Dia akan menaksir nilai dari setiap pelayanan yang tidak tampak pada pandangan manusia. Hal-hal yang paling rahasia terbuka bagi matanya yang melihat segala sesuatu. Ketika hakim dari semua orang melakukan penyelidikannya, banyak dari mereka yang ditempatkan manusia di posisi pertama akan ditempatkan di posisi terakhir. Dan mereka yang telah ditempatkan di tempat terendah oleh manusia akan dikeluarkan dari barisan dan dijadikan yang pertama. Tertulis di dalam Review and Herald 31 Juli 1900. Renungkanlah lebih dalam. Kapan terakhir kali saya mendengar tepuk tangan surga untuk suatu tindakan pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami, Engkau mengamarkan kami kembali pada pagi hari ini, bahwa ketika kami melakukan pelayanan, kami harus menempatkan Engkau yang pertama. Ketika manusia meremehkan kami, tetapi kami ikhlas melakukan tugas dan pelayanan kami, Engkau akan mengangkat kami ke tempat yang lebih baik, karena Engkau yang melihat hati kami, bukan melihat pandangan manusia terhadap kami. Bapa, kami siap melakukan aktivitas kami hari ini, temanilah kami, naungilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga sepanjang hari ini apapun yang akan kami kerjakan Engkau boleh buat berhasil untuk menjadi sukacita berkat bagi kami dan kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik mengampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.